Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, tadi di jalan saya dengerin ceramah Gus Baha cerita dikit ya tentang sahabat atau salah satu khalifah yang ketiga yang terbunuh karena tujuan nepotisme. Khalifah kedua dari sini. Omar Khalifah gitu kan, bayangkan. Pantes. Aduh. Tinggal nunggu ditusuk dari belakang aja. Waduh. Oh ini serem ya. Oke, memang waktu itu kan menarik ya. Jadi ini terlepas daripada tema dulu ya. Saya ingin intermezzo dulu aja. Ya. Sahabat Utsman sudah dapat informasi bahwa dia akan diserang. Siang hari itu dalam penantian dia terlelap dalam setelah baca Quran. Kemudian mimpi. Kemudian setelah dia bangun diberitahu lagi sama para penjaganya gitu. Mohon untuk ambil tindakan karena setelah ini Anda akan terancam. Tidak usah, saya puasa. Apa hubungannya antara Anda akan diserang dan Anda puasa? Jawabnya gini, enggak, tadi itu saya mimpi ketemu Rasul, katanya saya habis ini buka bareng sama beliau. Maksudnya adalah beliau harus meninggal dulu, nanti buka puasanya bareng sama Rasul. Jadi beliau santai banget, mati itu santai. Ini cerita aja dikit bahwa bagaimana kemudian tuduhan nepotisme itu ini hanya membahas tentang bagaimana nepotisme itu dibenci dari dulu memang. Tapi dalam satu sisi ternyata ada embrace of nepotism. Menarik sekali karena juga tadi aku nyata dilema juga. Mau bagaimanapun ketika model kepemimpinannya adalah kerajaan atau apa sebenarnya monarki ya, yang paling memungkinkan orang dipilih dan dia punya kompetensi adalah putra raja, karena dia mau nggak mau berada di lingkup kerajaan dan lingkup politik yang luar biasa. Dalam sejarahnya kita lihat semua bagaimana seorang anak yang umurnya tidak sampai 25 tahun bisa jadi raja. Ya, bukan jadi raja, tetapi mengalahkan Konstantin ya, sebuah kerajaan yang belum pernah dikalahkan sekian ratus tahun. Itu kan di luar nubuat. artinya memang satu ya, saya tidak ingin ngomong genetik secara mendalam, tapi genetik nggak bisa bohong. Yang kedua, fasilitas juga nggak bisa dibohongin. Pada aspek ini memang nepotisme sudah jadi hal yang diamini. Lebih lanjut lagi kemudian saya juga mencatat Pak Irfan Afifi, salah satu orang yang melek tentang budaya. Dengan gamblang beliau bilang, itulah masyarakat kita, itulah budaya kita dari dulu. Tetapi ketika modernisme datang dan kita ingin ikut kemodernan, kita ingin dong menghilangkan nepotisme, memilih keluarga, tapi memilih kompetensi daripada keluarga. Tapi masalahnya adalah kita terburu-buru ikut modernisme, tetapi budayanya kita juga kehilangan, modernisme juga gak kesusul gitu. Jadi itu kata Pak Irfan. Oh ya, masalah juga gitu ya. Artinya kita mau kemana? Mau maju nggak sampai, mau mundur kehilangan. Jas merah kita sudah luntur masalahnya. Nah, di sini problem yang ingin saya angkat adalah ternyata tadi pemerintah bilang bahwa ini bukan cuma di Indonesia, di mana-mana gitu. Dan ya wes lah, mau cuma lagi gitu. Yes. Saya nggak mau bilang banyak-banyak. Yang terakhir, ini apa yang saya pikirkan di jalan saja. Jangan angan-angan tau gitu. Terakhir ini saya menyampaikan sebuah ayat dalam Quran. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ayat ini berada di surat An-Nisa, berada di antara ayat-ayat yang berbicara tentang keluarga. Dan memang ayat ini ngomong tentang
keluarga. Mhm. Wal yakhsha, hendalah seseorang itu takut. Alladzina law taraku, tatkala nanti dia meninggalkan dzurriyyatan law taraku min khalfihim, setelah dia dzurriyyatan dhi'afan, keturunan yang lemah, khaufu 'alaihim falyattaqullah, dan dia takut kepada keturunan itu kalau mereka gagal atau nggak bisa hidup. Falyattaqullah wal yaqul qawlan sadida, hendaknya dia mempersiapkan falyattaqullah, dia itu bertakwa dan mengucapkan hal yang baik, yang lurus. Apa yang saya tangkap dari ayat ini adalah ketakutan itu sama Allah ditanggapi dengan falyattaqullah. Berbeda dengan ketakutan kemanusiaan kita, yang kalau kita takut sama anak nanti melarat atau anak kita kesusahan, kita berpikirnya prosperity-nya, kita berpikir kesejahteraan dia. Tetapi Quran tidak berbicara itu. Tapi Quran berbicara tentang kualitas anaknya, bukan tentang kerjaan nanti anak saya apa. Ya. Nah, tapi mau bagaimanapun ya, bagaimanapun saya nggak akan berbohong sama sekali. Realitas dalam kehidupan memang akan saya terulur, tapi agama sendiri menekankan aspek itu bahwa memikirkan anak itu bukan memikirkan hal-hal yang sifatnya material, tapi adalah kesiapan anak dalam menghadapi tantangan zaman sebenarnya itu. Terus dalam aspek teologi yang disampaikan, dan pertanyaan paling mendasarnya tadi, hanya dilema saja di Indonesia bagaimana gitu. Ya, kita lebih fokus pada prosedural yang tadi disampaikan sama pemateri, atau kita pingin come back to our culture ya, our tradition, pas gitu, bahwa kita ya emang kayak gitu ya nggak apa-apa lah gitu misalnya. Jadi mama yang jadi penerus pesantren ya anaknya gitu kan ya kan, ya kendati anaknya baru lulus atau enggak ya pokoknya ya udah gitu kan ya mohon maaf gitu loh, maaf ya, kayaknya pojok peradaban kayaknya mau pakai pola itu nggak apa-apa juga gitu gimana Pak? Wakaf ya itu sih meritokrasi. Saya kabur dari sini habis itu. Oke. Saya tanggapi lah ya. Nah ini asik nih. Saya jadi belajar juga ya, karena saya nggak bisa bahasa Arab. Jadi kalau saya baca Al-Quran itu, saya harus baca dua-duanya tuh. Ya kan, sebelahnya arti, sebelahnya bahasa Arabnya. Nah ini saya jadi belajar sedikit nih. Saya sepakat ya tuh, namanya kita balik ke budaya sebetulnya. Karena tuh yang saya ingat ya, ada satu perbedaan mendasar antara nepotisme orang Jepang dengan nepotisme orang Indonesia. Orang Jepang, dia hanya akan menepotismekan anaknya yang sudah dia yakini betul akan mampu. Kalau sampai anaknya gagal, dia bunuh diri. Tuh, orang Jepang. Harakiri dia. Makanya tuh ada di tahun 2011-an ke bawah lah itu. Itu sempat ada pejabat di perusahaan di Jepang, dia mempromosikan anaknya ke posisi kepemimpinan di perusahaan. Anaknya gagal, dia bunuh diri. Tapi segitu kerasnya gitu ya budaya mereka bahwa itu kan berarti kan budaya malu ya. Malu dalam artian dia menempatkan orang yang salah, dan akibatnya itu konsekuensinya ke orang banyak ya, perusahaannya hancur gitu kan. Ini beda sama kita di Indonesia. Di Indonesia orientasinya gini, mana anak saya yang paling lemah, mana anak saya yang paling lemah, yang perlu dibantu. Nah, itu orientasi orang Indonesia lucunya. Jadi coba perhatiin ya pola orang Indonesia. Kalau anaknya udah sekolah di universitas top, kalau anaknya udah merantau sana sini, nggak dibantu orang tua. Biasanya yang dibantu anak yang di rumah cuma ngasuh, nggak ngapa-ngapain. Itu yang dibantu orang Indonesia orientasinya. Nah di sini menurut saya ini kesempatan ya, ayat Al-Quran tadi misalnya, kalau ini yang kita tegakkan, bahwa kita perlu takut meninggalkan anak yang lemah di dunia ini, dan itu kita internalisasikan gitu ya sebagai nilai agama dan nilai budaya.
Ya menurut saya itu bisa menjadi salah satu solusi yang gitu. Karena di psikologi itu kita tahu bahwa perilaku salah satu prediktor yang kuatnya itu adalah kepercayaan kita. Kalau kepercayaan kita udah kuat banget di situ, nggak mustahil kita bisa ngelawan namanya dampak buruk nepotisme itu. Kalau memang bisa terinternalisasi ya. Jawab sekarang pertanyaannya, gimana cara kita internalisasi itu? Mungkin di pesantren bisa kita internalisasi itu. Tapi pesantren kan kalau kita bandingkan sama sekolah umum kan minoritas, ya kan? So, menginternalisasikan nilai-nilai seperti itu dari mana tuh? Nah, saya rasa teman-teman di sini nih yang lebih jago kalau untuk hal seperti ini daripada saya. Tapi ya, saya sepakat menginternalisasikan itu bisa jadi satu langkah yang bisa kita ambil dan konkret ya, maksudnya konkret banget. Nah, itu mungkin tanggapan saya kali ya, lebih dan kurang. Atau ada tanggapan lain? Ya apa? Dalam kita ini menteri tadi ini untuk mengakhiri apa? Jalan kita. Adik saya di Mesir itu pengen dapat beasiswa. Cerita dikit aja. Ya diskusi antara adik dan kakak. Dan di beasiswa itu disyaratkan untuk punya surat rekomendasi dari pesantren terkait yang dia pernah mondok itu. Dia nggak dapat itu. Ya ada masalah administratif lah. Pokoknya dia susah. Ya. Artinya dia cari pondok dekat di rumah. Ada dua pilihan waktu itu, dan pilihan yang pertama gagal karena waktu itu pondok sedang ada duka. Akhirnya pondok satunya. Nah, waktu minta rekomendasi ketolak juga, karena bukan alumni. Ya. Tapi kemudian setelah tahu siapa yang minta, Ya, jadi dapat. Ya. Uniknya adik saya nggak mau. Oke. Langsung menolak. Abah, itu kalau yang datang bukan abah, mesti ditolak. Dan saya nggak mau itu. Sahur, mantap sama Dek gitu kan ya. Mantap sama Dek. Tapi iya mas yo, kenapa Dek? Lah aku dipaksa ambil ibu itu. Terus ya wis ini lagi. Nah, itu saya cerita bilang aja, tidak boleh ini. Pahami bahwa ibumu itu memperjuangkanmu. Tapi pahamilah bahwa pragmatisme ini jangan sampai membuat idealisme hilang. Kamu bukan diposisikan selalu berada di idealisme mulih, tapi kamu tahu bahwa saat ini kamu merasakan keburukan dari pragmatisme pada satu titik. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mas mungkin bisa carikan dalil tentang pragmatisme dan dan nepotisme ini saya bisa carikan. Dan memang ada. Dan memang ada dalilnya gitu. Ada momentumnya. Ada momentum di mana nepotisme itu akhirnya dilakukan juga. Gitu. Tapi semua orang waktu itu menerima. Di zaman Rasulullah semua orang menerima. Karena Rasul sendiri yang kemudian turun tangan waktu itu. Mungkin ceritanya tentang istrinya salah satu putri Rasulullah yang dulu kafir kemudian tertangkap oleh tentara. Normalnya adalah eksekusi. Tapi anak kerabat dekat diampuni. Kayak gitu. Jadi memang ini kejadian waktu itu, dan saya diskusi sama adik saya dan saya bilang, enggak mas, aku nggak mau pakai dalil itu. Oke, bagus. Pakai dalil umum saja. Dalil umumnya adalah wal yakhshalan. Jadi yang diberlakukan itu yang di Quran, yang apa dalam hadis itu pengecualian karena semua orang menerima karena melihat aspek kemanusiaannya, bukan kebolehan untuk mengeksekusi tentara. Jadi itu, oh yes mas itu. Tapi untuk kasusmu wis terima dhisik. Kamu alhamdulillah kamu nggak suka dengan pilihan ini. Tapi uniknya adalah tadi ya adik saya berharap dia ditolak. Sebatas doa saja lagi. Gitu. Tapi adik ada terima, saya bilang siap-siap jadi bawahan mereka yang merasa punya jasa atasmu. Iya kan, mau nggak mau gitu kan. Nah itu dia, itu hati-hati aja gitu ke depan. Mas di Malang mendoakan. Nah itu aja cerita terakhir dari saya. Terima kasih. Nah ini pas banget ini.
Soalnya nih kan tadi kita ngomong buruknya nepotisme ya. Nah, ada bagusnya juga rupanya. Bayangkan orang tua yang pengusaha makan malam bareng ya sama anak-anaknya. Maknya pengusaha, bapaknya pengusaha. Kira-kira mak dan bapaknya ini ngobrolin apa di meja makan? Usaha. Ya. Dari dia kecil nih si anak udah dengar bisnis. Kalau dia kuliah, tahu bisnis dia atau teman-temannya yang bapak mamanya bukan pengusaha? Dia. Sekarang kita ganti topiknya, nggak usah bisnis. Agama. Oke? Ya, di meja makan orang tuanya ngomongin juga agama. Kalau dia pergi sekolah kemanapun yang berkaitan sama agama, tahuan dia atau teman-temannya? Tahuan dia, udah duluan belajar. Dokter, itu juga ngomonginnya kedokteran. Kalau anaknya masuk kedokteran, udah duluan start. Nah ini saya mengingatkan dengan ini, maksudnya Mas mungkin dari keluarga yang agamis. Mungkin orang-orang di pondok semuanya juga udah tahu. Ya kan? Ada trust di situ kan? Ya, ada trust bahwa keluarga ini punya reputasi. Seperti ini. Kemungkinan besar pun kalau kita harus berspekulasi, nggak tahu apapun gitu, kemungkinan dia memang orang yang akan pantas untuk pergi sekolah ke sana. Benar nggak? Apalagi kalau misalnya pemilik pondok itu udah tahu betul orang tuanya Mas, ya kan? Prof ya, bukan Mas kita ya, Prof. Orang tuanya Prof gitu. Nah terus apa keuntungannya lagi nih? Jadi ternyata anak-anak dokter, saya di Amerika ya, saya di Amerika dan di Eropa, anak-anak dokter yang jadi dokter itu lebih jago daripada anak-anak yang bukan anak dokter. Oh ya. Karena terlatih. Karena lebih terlatih. Dari kecil dia udah tahu. Habitnya dibangun. Habitnya udah terbangun. Terus juga anak-anak yang orang tuanya bisnismen dan bicara tentang bisnis di meja makan, jadi bisnismen yang lebih sukses. Nah, tapi memang ada pola kalau bisnismen ya. Polanya itu generasi pertama tuh biasanya generasi yang memulai. Generasi kedua itu generasi yang mengembangkan luar biasa. Generasi ketiga itu biasanya mempertahankan. Generasi keempat biasanya ngancurin. Nah, kenapa bisa yang ngancurin generasi keempat? Karena mereka udah nggak melihat lagi signifikansi untuk berusaha. Sudah terlalu kaya, orientasinya bukan lagi mengembangkan. Terus juga punya kecenderungan ketika orang tuanya sudah sangat sibuk dengan si pekerjaan, si anak-anaknya juga kan tinggal pembantu doang. Itu salah satunya. Tapi polanya itu adalah biasanya anak-anak bisnismen tuh setidaknya sampai generasi ketiga itu jadi bisnismen sukses. Polanya. So, maksud saya di sini ingin menyatakan bahwa terkadang tuh ketika kita minta rekomendasi dengan ya tadi nggak ada hubungan ya pondok yang satu dengan pondok yang lain gitu ya karena bukan mahasiswa, bukan siswa di situ gitu. But sometimes reputasi pun sudah cukup untuk membuat orang menentukan apakah ini orang layak atau tidak. Terkadang seperti itu. Bahkan apa namanya di salah satu penelitian di disertasi saya itu ada judulnya Like Father Like Son. Kenapa anak seorang pemimpin cenderung didukung sama orang yang mendukung bapaknya? Salah satunya itu adalah karena orang berasumsi ya, kalau kita sederhanakan ya, sederhanakan. Karena ada asumsi bahwa buah tuh nggak akan jatuh jauh dari pohonnya. Kalau bapaknya ini punya ciri-ciri mengayomi, orang memprediksikan bahwa anaknya pun akan mengayomi. Kalau bapaknya punya ciri-ciri cerdas, orang mengasumsikan anaknya pun punya ciri-ciri cerdas. Kalau anak bapaknya, ya misalnya presiden gitu ya, dipersepsikan setidaknya oleh pendukungnya, mengayomi masyarakat, anaknya pun diduga akan mengayomi masyarakat. Meskipun sebetulnya nggak pernah kenal sama anaknya. Meskipun seperti itu. So, intinya itu adalah
ada ekspektasi orang juga gitu. Berdasarkan ciri-ciri keluarga tertentu, ya kayak tadi yang yang Prof bilang gitu ya, sampai dapat. Kalau menurut saya sih gak usah merasa bersalah, karena ujung-ujungnya tuh ini riset ya, yang udah konsisten ya, yang mempengaruhi keberhasilan tuh persentase kontribusi kemampuan itu kalah sama koneksi. Koneksi ini artinya social capital ya. Nah, social capital orang tuh mau itu keluarga, teman, nggak masalah. Mau keluarga, teman, om, tante gitu. Kalau kita punya social capitalnya dan kita mampu memanfaatkan seluruh social capital ini, itu justru menjadi prediktor kesuksesan yang jauh lebih tinggi daripada kita cuma pakai kompetensi. Dan bahkan ini bisa kita naikkan, ini kan level individu ya, orang per orang. Bahkan sampai ke level perusahaan pun, perusahaan yang punya link ke sana ke sini, itu perusahaan yang lebih sukses daripada perusahaan yang linknya itu cuma sedikit. So, ujung-ujungnya kompetensi penting nggak? Kalau menurut saya sih penting. Tapi jangan sampai melupakan yang ujung-ujungnya akan lebih menentukan itu adalah social capital kita. Kapital sosial kita tuh yang justru lebih menguntungkan. Ibaratnya gini, kalau kita pintar tapi nggak ada yang tahu, nggak ada juga yang memakai jasa kita. Gitu. Nah, kalau kita biasa aja tapi kita bisa dipercaya dan semua orang tahu kita bisa dipercaya, ya kita yang diminta orang ngerjain pekerjaan-pekerjaannya kan, ujung-ujungnya. Nah, makanya tuh saya kalau di kelas tuh saya bilang sama mahasiswa saya tuh, khususnya untuk yang mereka ber-IPK 3,7 ke atas. Inflasi juga. Inflasi kabar. Ya, kalau 3,7 di zaman sekarang, di zaman kita 3,2 lah. Di zaman kita. Inflasi. Ya kan? Nah, Inflasi HP. tapi terlepas dari inflasi ini, kalau IP-nya udah terlalu tinggi, biasanya orangnya belajar mulu. Ya. Nah, kalau saya lihat teman-teman saya dulu waktu kuliah, yang kerjanya belajar mulu, nah itu nggak lebih sukses dari teman-teman yang investasi di organisasi, seperti teman-teman di sini. Ini kan investasi organisasi kan nih, investasi social capital kan. Nah, Prof mungkin sekarang punya kapital atau modal tertentu, bisnis tertentu, ya kan? Prof mungkin sekarang lagi nyari kerjaan, ya kan? Prof, kalau datang ada orang random lamar kerjaan, ada teman lamar kerjaan, milih dipercaya dong. Masuk visi. Visi kan? Nah, so menurut saya social capital itu jangan dilupakan dan jangan merasa bersalah kalau kita memanfaatkan social capital. Karena seperti Prof bilang tadi, Nabi juga memanfaatkan. Ya, itu mungkin lah tanggapan saya. Super.